intinya adalah you need more money to get attention. Coba lu perhatiin deh, kalau orang baru mulai dagang, biasanya yang dipikirin itu sewa ruko berapa ya? Bikin etalase kira-kira seginilah. Karyawan kira-kira butuh 2 lah. Dan hal-hal teknis lainnya. Ngitungin beginian ya nggak salah sih. Dan ini juga bukan video tentang motivasi bisnis. Tapi sometimes banyak orang yang nggak sadar ternyata mereka tuh butuh duit lebih cuman supaya orang mau nanyain dagangan mereka. Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Banyak orang zaman sekarang yang mutusin buat jadi pengusaha. Ada yang berpikir, gua harus nyobain dagang mumpung masih muda. Ada juga yang berpikir, udah gue udah capek ngantor, gue pengen jadi entrepreneurship aja. Ada juga yang tertarik jadi entrepreneurship karena banyak orang sukses banggain garasinya. Saya tuh mulai semuanya dari nol, dari garasi rumah saya. It's a good choice. Mereka orang-orang kreatif, mereka sadar kalau sosial media bisa dipakai jualan, mereka tahu mau jual ke siapa. Even mereka baca kalau 20% bisnis biasanya gagal di tahun kedua, 45% di tahun kelima, dan hanya 25% yang bertahan di tahun ke-15. Tapi ketika udah jalan, mereka mulai bertanya, emang harus bayar iklan ya? Nggak bisa apa mulut ke mulut aja? Dari mana duitnya? Mereka tuh tahu banget kalau marketing tuh penting banget buat bisnis ataupun usaha. Tapi ketika jalanin, berat ya. Karena marketing campaign seperti bayar iklan Instagram, endorse influencer, even upload konten tiap hari ke sosial media, itu nggak ngejamin produk yang dijual bakalan terjual. Karena sesungguhnya tujuan marketing campaign ya buat brand awareness, ngasih informasi, nyediain data buat analisis, naikin traffic, yang gunanya buat memperbesar kemungkinan terjual. Ibaratnya tuh kalau anak-anak sekolah mau terkenal di sekolahnya, dia harus sering kenalan, atau ikutan basket, atau ikutan band, atau seenggaknya ya cukup ganteng aja lah. Bedanya kalau di usaha ataupun bisnis, buat terkenal kayak gitu ya perlu bayar. Yang beginian akhirnya bikin banyak pedagang baru yang kemudian jadi mikir. Dan mikirnya juga kadang-kadang kejauhan. Apa gue nggak cocok ya di bisnis yang berhubungan dengan air? Dan akhirnya makin jauh. Pasti karena gue lahir di Selasa Kliwon. Berdasarkan US Bureau of Labor Statistics, 3 dari 6 alasan umum kenapa bisnis baru biasanya gagal adalah not investigating to the market, too little financing, bad location, internet presence, dan marketing. Atau intinya adalah you need more money to get attention. Apalagi untuk bisnis yang baru atau usaha yang masih baru bangun. Moral of the story, semua kerjaan pasti ada resikonya. Kalau jadi karyawan, ada kemungkinan stuck, nggak bisa pindah-pindah lagi, apalagi kalau udah berumur. Mau jadi pengusaha, resikonya bangkrut atau kebanyakan utang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau duit nggak banyak, setidaknya kita masih bisa manfaatin tenaga, atau waktu, atau koneksi, atau apapun itu. Karena setiap manusia pasti punya privilege dan skill. Kalau bisnis Anda emang bagus, atau performa kerja di kantor emang bagus, nggak menutup kemungkinan bakal ada yang promosiin atau bahkan invest. Pahami resikonya, jangan mudah menyerah, dan tetaplah berpikir, it's just a business. Diceritakan dalam tempo sesingkat-singkatnya.